Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi luar biasa. Seperti biasa saya menyapa para marketing dan freelance AR Jaya Land semua. Ya, sebagai pengembang atau sebagai developer atau sebagai bagian dari itu, baik marketingnya, administrasinya dan lain-lain, tentunya kita memiliki kebutuhan. Ya, kebutuhan semuanya saja saya pastikan mempunyai kebutuhan. Bagaimana memenuhi kebutuhan itu? Untuk memenuhi kebutuhan itu tentunya harus ada pemasukan. Ya, bagi freelance, bagi marketing semuanya yang sudah masuk di dalam tim dan mempunyai kebutuhan semuanya darurat, maka harus ada pemasukan. Ya, sudah dipahami dan dimengerti untuk secara umum dalam dunia properti bahwa setiap penjualan itu pasti ada komisi. Setiap penjualan itu pasti ada fee yang harus dikeluarkan oleh manajemen untuk pemasar. Oleh karena itu, seiring dengan kebutuhan kita harus menentukan target. Berapa kebutuhan kita 1 bulan? Berapa kebutuhan kita dalam 3 bulan, berapa kebutuhan kita dalam 1 tahun. Untuk menjadi marketing yang profesional, tentunya kita tidak hanya bekerja sebagai marketing atau menjadi freelance yang profesional. Kita tidak sekedar menjadi freelance, tapi kita harus menentukan target. Berapa yang harus saya jual, berapa yang harus saya keluarkan. Nah, seperti itu, sehingga linear dengan penghasilan. Ya, ketika kita misalkan punya kebutuhan 10 juta dalam 1 bulan, bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Ya, itu adalah kebutuhan pasti yang harus kita keluarkan. Sehingga target yang harus didapat juga harus minimal standar dengan 10 juta. Ya, untuk mendapatkan itu bagaimana? Di AR Jaya Land pastinya mengeluarkan komisi setiap kali penjualan. Misalkan komisi ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, dan variatif sekali jumlahnya atau nominalnya. Ketika kebutuhan misalkan 10 juta, jadi targetkan dalam 1 bulan menjual kafling yang komisinya besar, misalkan yang komisinya 2 juta, 2 juta cukup lah ya, 2 juta untuk memenuhi 1 bulan. Bagaimana? Artinya 10 juta dibagi 2 juta itu harus ada 5 bidang orang, 5 bidang kafling untuk ditransaksikan kepada orang yang ingin memiliki kafling, baik dengan booking ataupun dengan DP. Ya, saya menekankan sekali lagi untuk semua marketing, kita harus punya target, baik target harian, target mingguan, target bulanan atau target tahunan. Paling sederhana adalah kita menghitung kebutuhan kita, berapa yang harus dikeluarkan, dan kemudian linearkan dengan target yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan. Target ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena kebutuhan kita pasti darurat ya. Anak sekolah darurat, kita untuk makan darurat, kemudian untuk biaya listrik, pulsa, dan lain-lain. Ketika sudah habis semuanya menjadi darurat. Hal darurat itu harus dilinearkan dengan rencana penghasilan. Namanya saja rencana. Jadi siapa yang boleh merencanakan? Semuanya kita boleh merencanakan apapun. Dan masalah hasil yo tentunya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita merencanakan penghasilan yang besar. Rencanakan aja sehingga kita mempunyai etos kerja yang tinggi. Tadi dari target harian, target mingguan, target bulanan, dan target tahunan. Misalkan untuk closing atau untuk menjual, target harian. Artinya target hariannya bagaimana? Bukan berarti target harian itu kita harus 1 hari closing, 1 hari melayani, 1 hari memberikan menerima pelayanan atau orang yang beli, enggak. Tapi setiap hari itu kita harus punya lead atau calon konsumen yang akan kita tindak lanjuti.
baik telepon, baik WhatsApp, baik sebar brosur, ataupun kita silaturahim mendatangi rumahnya, dan ataupun dengan cara ngeban, istilahnya. Sebenarnya saya mau ke sana nih, saya nggak kenal dengan orang itu, tapi saya mendatangi orang yang kenal dulu. Nah, ini teknik ya. Tapi harian itu target itu mulai dibuat dari target harian. Ya, misalkan hari ini saya menargetkan untuk mendatangi 10 orang, atau saya setiap hari itu harus mendatangi 10 orang, baik yang kenal ataupun tidak. Untuk apa? Untuk membawa visi dan misi kita. Katakanlah sebagai marketing Air Jaya Land atau sebagai freelance, kita membawa visi misi itu, ya tujuannya pada dasarnya satu, adalah menutup kebutuhan kita. Ya, ini sebagai contoh saja. Target ini setiap hari 10 orang harus kita lakukan. Kalau bisa kita punya list. Satu hari ini kita akan mendatangi siapa saja. Ya, kita punya list 1, 2, 3 sampai 10 orang, kemudian kita datangi. Kita list satu persatu, kita datangi, kemudian checklist responnya bagaimana orang ke-1, checklist orang kedua bagaimana responnya, orang ketiga, dan seterusnya. Sehingga pastinya dari hasil silaturahim kita, dari hasil kunjungan kita, itu pasti akan ada hasil, ada rapot, ada nilai. Ini orang ke-1 tidak mau beli misalkan, tapi punya ponakan yang punya respon untuk membeli kafling atau membeli properti. Kemudian orang kedua, dia punya uang tapi takut untuk investasi karena banyak pengembang yang bla 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 misalkan. Kemudian ada juga orang yang sebenarnya punya uang tapi kok masih kurang untuk beli sebuah bidang properti atau kaflingan. Yaitu saya pastikan ketika kita melakukan hal ini pasti ada report, pasti ada hasil yang kita dapatkan setiap hari. Ya, begitu juga hari berikutnya. Hari kedua misalkan, kita punya list 10 orang lagi, kita datangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kita datangi lagi, kemudian kita bisa mengevaluasi per 3 hari atau per 1 minggu mana-mana yang harus ditindaklanjuti. Atau misalkan pada hari itu juga ada orang yang memang langsung ingin survei, yuk yang lain tinggalkan. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Ternyata pada hari itu juga orang kelima itu langsung penasaran dengan apa yang kita bawa, apa yang kita tawarkan, caranya bagaimana. Langsung diajak ke objek penjualan, kemudian perdalam diskusi, perdalam ngobrolnya, kebutuhannya apa, kesulitannya apa saja, kita berikan solusi untuk mereka. Ya, itu satu orang kunjungan itu lebih berharga daripada calon yang 10 itu. Jadi ketika ingin survei, apalagi kalau close, satu hari satu close, misalkan ada 10 orang, ini orang kelima ingin datang ke kaflingan, kemudian ingin closing, yaitu dilayani. Atau janjian besoknya untuk transaksi, semuanya sementara tinggalkan itu, karena targetnya tetap adalah closing, adalah penjualan. Ya, jadi ketika setelah kita target harian untuk kunjungan, ada orang yang menginginkan untuk closing atau bertransaksi, itu langsung ditindaklanjuti. Ya, target ini kalau dilakukan, misalkan satu hari kita mendatangi 10 orang, artinya dalam 7 hari atau 1 minggu kita sudah mendatangi 70 orang. Kalau dalam 30 hari itu kita sudah mendatangi 300 orang. Ya, 1% saja itu, kalau 1% saja ada 3 orang yang closing. Ya, 3 orang yang closing. Kalau misalkan 20% berarti ada 6 orang. Ini kerja serius dengan kerja sesuai dengan deadline dan target. Ya, tentunya ini adalah menjadi kunci sukses bagi para marketing yang handal. Ya, Mas Rifki Padarsono, Om Bogel yang di Pemalang, ini tentukan targetnya, siapa saja yang harus dikunjungi dan siapa saja yang harus ditindaklanjuti. Ya, Pak Suma, Pak Ustadz Ahmad Sibaweh, Bapak Muhtasor,
Bapak Bangun Rizky Darmawan dan semuanya saja, deadline dan target itu sangat penting, sehingga tentukan targetnya saya mendatangi berapa orang untuk menutup sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya, ini khusus untuk tim Air Jaya Land, saya kira harus mengetahui hal ini ya. Target dan target untuk apa ya? Untuk menutup kebutuhan kita sendiri. Fire, pada dasarnya kita mempunyai kebutuhan yang sangat darurat, yaitu kebutuhan untuk kita sendiri. Jadi masing-masing mempunyai standar yang berbeda-beda. Saya kemudian Bapak Ustadz Ahmad Cipaweh, Pak Suma, kemudian Pak Rifki, Pak Bangun Rizky Darmawan, itu standarnya beda-beda. Jadi target yang kita lakukan sesuai dengan itu. Atau tentunya perusahaan itu mempunyai SOP yang harus dilakukan. SOP-nya apa? Lakukan. Oke, terima kasih materi hari ini. Lihat semua, perhatikan semua, khususnya tim Air Jaya Land. Tetap semangat, dan lebih utama lagi adalah target. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.